Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Kitab Imamat pasal 18 ayat 4. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Seorang pemuda akan mengatur hidupnya untuk mengatur pergaulan yang sehat di sekitarnya. Sebuah rumah tangga dengan suami istri akan mengatur rumah tangganya supaya berjalan dengan harmonis. Orang tua akan mengatur, membuat peraturan kepada anak-anaknya supaya anak-anak taat hormat kepada orang tuanya. Sebuah sekolah akan mengatur sekolahnya supaya murid-murid dapat hidup sebagai seorang murid yang patuh akan peraturan-peraturan sekolahnya. Demikian juga dengan Tuhan Allah kita. Tuhan memberikan peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan yang harus kita ketahui dan yang harus kita hidupi serta kita jalani di dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah kita sebagai seorang pemuda-pemudi, apakah kita sebagai suami istri, ataukah kita sebagai orang tua terhadap anak-anak, atau sebagai pengajar kepada para murid. Demikianlah firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan menyediakan peraturan kepada kita. Tuhan mengatakan kamu harus melakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, inilah yang harus kita ketahui. Ketika Tuhan yang membuat aturan, maka tidak satu atau dua yang harus kita taati, tetapi seluruh peraturannya, seluruh ketetapannya kita harus hidupi. Mengapa? Karena semuanya itu telah diaturkan kepada kita. Apakah itu peraturannya? Apakah itu ketetapannya? Apakah itu yang diinginkan Tuhan? Semuanya harus kita hidupi. Cara Allah menyediakan peraturan sesungguhnya bukan untuk membuat manusia itu lelah, tetapi Allah menginginkan kita melalui peraturan-peraturan hidup kita, peraturan-peraturan rumah tangga, peraturan tentang mendidik anak, peraturan-peraturan tentang kenajisan, itu diaturkan kepada umatnya bukan untuk membuat umatnya lelah atau peraturan-peraturan tanpa tujuan. Tetapi Allah mengatur peraturan itu supaya manusia yang dipilihnya itu hidup berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Inilah yang harus kita hidupi Bapak Ibu di dalam hidup kita masing-masing. Coba bayangkan kalau rumah tangga itu tidak ada aturan. Coba bayangkan kita dibesarkan selama ini tanpa ada aturan. Coba bayangkan bahwa negara Indonesia tidak mengaturkan kejahatan di negara ini. Jangan-jangan semua orang ketika mereka saling bertatapan di jalan bisa saling tumbuk-tumbukan, hajar-hajaran, bunuh-bunuhan, dan tidak ada hukum yang mengatur. Bisa saja terjadi. Atau bagaimana kalau gereja tidak membuat aturan tentang itu? Maka yang ada, hidup tanpa aturan adalah hidup yang membawa kita kepada kehancuran. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah hidup menurut hukum atau aturan di mana kita bergabung di dalamnya. Hukum itu, peraturan itu bukan untuk membuat kita lelah
atau membuat kita pusing. Tetapi hukum itu sesungguhnya meminta kita untuk hidup berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sebab kita mengenal Allah. Sebab kita mengenal Tuhan Allah kita, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan Yesus pernah mengatakan, apa saja yang kamu inginkan supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Itu adalah hukum yang terutama dan yang utama sebagai seorang Kristen. Maka hiduplah menurut hukum, tetapi hidup jugalah, lakukan jugalah seluruh hukum itu di dalam kasih kepada semua orang. Amin. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan. Memang kami memiliki banyak hukum dan peraturan dalam hidup kami. Ajari kami untuk mentaati dan melakukannya di dalam kasih. Amin.